97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang sih ya. Selamat siang Indonesia, apa kabar? Di Indo banget ada Tommy Hernawan yang menemani kamu. Dan sekarang di hari Rabu ini spesial karena sudah ada Anggis Devaki. Selamat datang Anggis. Hai. Halo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, kakak apa kabar? Sehat juga Anggis. Seneng sekali ya. By the way, selamat untuk rilisnya Devaki di akhir September kemarin. Terima kasih banyak. Lagu-lagunya keren banget sih. Thank you. Full galau ya. Galau banget. Galau ya. Jadi kalau ngomongin Anggis ini kita emang nggak bisa menjauhkan dari kata galau, karena deskripsi lagu-lagunya itu memang ya gitu ya. Ada kisah sedihnya, tapi di album ini ada yang menyenangkan juga kan. Iya, Di satu lagu doang tapi Menua Menua Bersama. Yeay. Oke. Dari Anggis yang berangkat Indonesian Idol, terus akhirnya merilis single-single yang akhirnya banyak banget responnya, bagus banget. Bahkan ada yang dibikin JJ di TikTok tuh. Yes. Seolah ku Pernah ada di hatimu. itu gede banget sih ya. Sampai Aduh, berjuta-juta orang yang syukurlah cover ya. Itu menyangka nggak sih perjalanan lo udah sampai di titik ini gitu kan. Memang sebelumnya kan udah sempat bikin lagu juga, bikin album kan ya. Tapi ketika Idol ini rasanya kayak makin moncer gitu secara karir. Sebenarnya nggak nyangka sih. Dan aku lebih ke bersyukur banget sih. Kayak sekarang tuh bukan proses yang mudah gitu. Aku sebenarnya udah nyanyi tuh dari kecil gitu. Aku udah punya album dari 2015, album Bali, berbahasa Bali. Jadi kayak perjalanan sampai sini tuh nggak mudah gitu. Jadi aku sangat bersyukur ya apa yang telah aku lalui sih prosesnya. Oke. Jadi dijalani dengan rasa syukur, dan ternyata bahkan ya fotonya udah terpampang di Times Square New York sih. Woman Equal Spotify. Wow. Benar sekali. Oh my god. Iya. Sangat bersyukur banget sih. Thank you Spotify. Keren ya. Tadi gue juga ngecek kan di Spotify, sekarang monthly listenersnya udah 3 juta pendengar. Iya, 3 juta. Wah. Aduh, merinding sih. Merinding gak sih? Maksudnya dari yang dulu kayaknya ya maksudnya belajar nyanyi biasa ya kan, terus mungkin dari di Bali panggung ke panggung gitu kan ya, dan sekarang bisa terpampang juga ya di luar negeri gitu kan. Makanya kayak nggak nyangka sih kok bisa ya. Aku tuh cuma awalnya aku tuh konsepnya suka manifesting gitu loh. Jadi apapun yang aku inginkan, aku tuh kadang tuh suka ngomong aja semoga one day gini. Dan lucunya tuh bersyukurnya beneran kejadian semua gitu loh Kak. Jadi kayak emang harus berdoa yang baik-baik sih. Maksudnya harus ngucap yang baik-baik biar kejadian gitu. Karena yang Times Square kemarin ini kayak baru berapa bulan yang lalu aku bilang semoga dia bisa masuk Spotify Equal biar bisa masuk ke New York Times Square gitu. Dan benar kejadian. Terus kemarin baru banget aku kan listening partnya sama Spotify kan. Terus aku tuh bilang gini, semoga albumnya bisa masuk top album chart top album Indonesia ya gitu, dan beneran masuk top album Indonesia. Jadi kayak oh my god, pencapaian Tuhan itu baik banget sama aku. Jadi aku iya. bersyukur banget sih. Iya, luar biasa sih ya. Jadi pencapaiannya ini juga membuktiin bahwa kerja keras lo itu diterima sama pendengar kan. Iya kan ya, karya-karya lo juga akhirnya banyak yang ngerespon positif. Iya, syukurnya. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anggis Sobat RDI ya. Buat kamu yang penasaran, sekarang kita lagi live juga di YouTube di RDI 971 FM, terus ada di TikTok juga di RDI 971 FM. Dan juga yang mau nanya-nanya, silahkan aja WA di nomor 08 12 12 971. Dari Kendris dengan Sakit Hati masih di Indo banget ya. Kayaknya hari ini gue mau memutarkan lagu-lagu yang sakit hati. Karena memang Anggis ini kan banyak orang yang bilang kalau lagu-lagu Anggis, apalagi yang di album ini ya, itu memvalidasi perasaan-perasaan orang. Benar. Itu bentuk validasinya apa aja sih, dan dari album Devaki ini lagu apa aja gitu yang bisa lo tangkap ya setelah dirilis beberapa waktu yang lalu? Kalau untuk so far yang lagu baru, orang-orang pada relate sama dan suka Iman Tarestui, Menua Bersama, terus Penyesalanmu Nanti juga, terus Bertahan Atau Menyerah juga menurut mereka tuh kayak sakit banget gitu. Jadi kayak emang sangat mewakili perasaan mereka masing-masing di kondisi mereka gitu. Jadi kayak ya syukurlah lagu-lagu aku bisa mewakili perasaan kalian yang mungkin nggak bisa kalian ungkapkan. Iya. Oke.
Tapi menarik ya, judul album sendiri kan memang Devaki ya. Yes. Kemarin sempat gue baca kan memang apa namanya dipilih dari nama lo, dan memang artinya kalau kata gue lupa kata bokap kemarin apa ya kalau misalnya Ibunya Dewa Krishna. terus tapi ada artinya lagi pas diwawancara sama Mas Anggi. Aduh aku lupa lagi. Bokap yang bilang waktu itu Iya, apa sih? lupa banget. Perempuan kuat kalau apa itu Iya, nggak salah. kuat terus apa ya? Tangguh kalau enggak. Tangguh, Iya, terus kayak iya. gitu lah intinya. Oke. Tapi dari pemilihan nama album ini kan akhirnya kayak menguatkan branding seorang Anggis sendiri ya. Ini pertimbangannya apa sih? As in apa nih pertimbangan? Nama Devaki sendiri. Jadi nama albumnya gitu. Karena awal ini album pertama Indonesia aku. Mm-mm. Terus ya dan masih tetap pengen ada identity Anggisnya. Jadi aku Oke. pakai nama Devaki juga karena dia Secara perdana album. juga. Oke. Terus karena secara story ini tuh emang semuanya pengalaman aku sendiri. Iya. Jadi ya udah karena semuanya connect ya. Jadi kita namanya Devaki aja. Oh, oke. Perjalanan cerita cinta aku. Oke. Karena ini beneran cinta beneran ya, karena kan di lagu Iman Tak Restu itu kan juga yang nulis Bagas Ran juga. Seru loh ada video yang kenapa kamu yakin? Karena aku sayang sama kamu. Itu kan baru kemarin banget. Ya kan gue kepo orangnya. Oh my god, iya. Jadi malu. Jadi malu ya. Jadi kan itulah Iman Tak Restu itu kayak menggambarkan kehidupan Anggis. Iya, Percintaan Anggis sangat sekarang gak sih? right now. Kayak kita tuh saling mencintai tapi temboknya tinggi gitu. Dan aku rasa kayak banyak orang yang kayaknya ngerasain itu deh, especially for Gen Z ya. Yes. Jadi kayaknya orang-orang tuh lagi bimbang, aduh aku suka lagi sama dia. Mungkin ada yang belum sampai tahap pacaran ya, tapi masih suka, tapi sayangnya temboknya tinggi. Mau mulai apa enggak ya? Tapi kok sayang, gimana ya gitu. Jadi ya lagu ini mewakilkan lah ya, berharap kayak Tuhan tolong kasih kita pertanda ada nggak ya jalannya gitu, biar bisa aku sama dia gitu. Tapi kalau buat lo sendiri bakal works nggak sih? Tergantung ya. Kalau misalnya kita jodoh pun mau sesusah apapun rintangannya pasti bakal nemu jalannya gitu. Kalau emang jodoh gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita nggak jodoh ya mau kita paksain segimanapun itu nggak akan bisa jadi. Gitu. Jadi bener. aku percaya kalau misalnya jodoh pasti dimudahkan semua sama Tuhan. Itu dia tuh ya. Tapi ya itu tadi perasaan-perasaan ada kegelisahan, ada pasti keraguan, ada lah. itu tapi diwakili di tadi Iman Tak Restu. Oke. Dan memang di album ini nih kamu melibatkan juga banyak musisi-musisi yang udah lah ya di bagus di areanya gitu kan ya, kayak Tintin gitu kan ya. Itu pengumpulan materinya itu berapa lama sih sebenarnya? Kalau lagu lama kan udah ada tuh langsung kita taruh. Terus untuk lagu baru kan 4. Terus satu lagu yang judulnya Penyesalanmu Nanti ini udah aku rilis udah aku take di tahun lalu kayaknya. Barengan pas rekaman Dirimu Yang Dulu. Jadi awalnya tuh kayak antara kita mau rilis Dirimu Yang Dulu atau Penyesalanmu Nanti dulu ya gitu. Ternyata kita milihnya Dirimu Yang Dulu duluan gitu. Akhirnya Penyesalanmu Nanti ini dipakai buat stok album aja nanti gitu. Jadi aku tinggal rekaman 3 lagu selanjutnya yang Iman Tak Restu, Menua Bersama, dan Bertahan Atau Menyerah gitu. Jadi waktunya cukup singkat dan kalau kurang lebih 3 bulanan lah dari proses rekaman, bikin album teaser, syuting ini, MV juga dan akhirnya rilis ya 3 bulanan lah. 3 bulan ya. Nah